Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait lembaga pegadaian syariah sebagai tugas dari mata kuliah Keuangan Non-Bank Islam. Sebelum saya menjelaskan terkait lembaga pegadaian syariah, saya akan seharuskan terlebih dahulu untuk menjelaskan apa-apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Oke, lembaga pegadaian syariah sebagaimana namanya, eh, lembaga pegadaian ini syariah sama seperti lembaga pegadaian konvensional. Sistemnya sama, tidak jauh berbeda. Hanya lembaga pegadaian syariah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah. Eh, Lembaga pegadaian syariah disebut rohan. Rohan itu artinya secara bahasa kan tertahan, tetap menunjukkan sesuatu benda yang ditahan. Maknanya juga sejalan dengan kata yang ditemukan di dalam Al-Quran, yakni rohina yang berupa tahanan. Artinya sesuatu yang ditahan sebagai bentuk tanggung jawab. Secara istilah rohan didefinisikan sebagai menjadikan harta benda sebagai jaminan atas uang sehingga utang tersebut tidak dapat dilunasi dari barang jaminan atau nilai barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya. Jadi eh, pemberian utang dengan menggunakan suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan. Eh, Lembaga Pegadaian Syariah sudah dijamin oleh Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002. Fatwa ini juga menjelaskan bahwa definisi rohan atau gadai itu merupakan penahanan barang atas jaminan utang. Maaf, penahanan barang sebagai jaminan atas utang, seperti itu. Jadi kan secara prosesnya itu kan tidak jauh berbeda dengan lembaga pegadaian yang konvensional. Dalam gadai syariah atau rohan ini, si penerima gadai atau yang bisa disebut murtahin. Rohan gadai, murtahin itu orang yang menerima gadai. Berarti lembaga pegadaian syariah itu berhak menahan barang sebagai jaminan atas utang yang belum dilunasi. Nah, eh, selain itu penerima gadai juga memiliki hak untuk mendapatkan atau ya mendapatkan biaya pergantian atas penjagaan barang yang dipelihara selama gadai. Dan ia juga memiliki hak untuk menjual atau melelang kalau misalkan dalam OJK itu untuk melelang barang gadai yang tidak dapat dilunasi utangnya oleh si penggadai. Berdasarkan peraturan OJK, perusahaan pegadaian syariah itu dilarang menggunakan menyimpan dilarang menggunakan barang yang digadaikan. Jadi sebagai eh, lembaga pegadaian syariah cuma berhak untuk menjaga barang tersebut hingga si penggadai ini melunasi utangnya. Kemudian lembaga pegadaian syariah juga dilarang untuk menggadaikan kembali barang yang digadai. Eh, Kewajibannya itu cuma menjaga barang hingga hutang si penggadai ini lunas. Kemudian akad akad dari rohan ini berakhir ketika si orang yang menggadai ini melunasi hutangnya dan barang jaminan dikembalikan kepada pemiliknya. Oke, itu dari definisi. Jadi secara definisi itu tidak jauh berbeda dengan lembaga pegadaian konvensional, hanya saja lembaga pegadaian syariah itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah. Kemudian proses bisnis.
Proses bisnis, barang yang dapat diterima sebagai marhun atau barang yang bisa digadaikan dalam syariah itu apa saja? Yang pertama ada perhiasan, kemudian ada barang elektronik, ada kendaraan, ada peralatan rumah tangga, mesin, aksesoris, dan barang-barang lain yang memiliki nilai. Atau surat berharga itu bernilai, itu bisa digadaikan. Lalu barang yang tidak dapat diterima sebagai marhun, sebagai barang gadaian. Yang pertama ada barang milik pemerintah, kemudian ada barang yang mudah busuk atau yang cepat busuk, kemudian ada barang yang berbahaya seperti bom itu nggak boleh digadaikan. Kemudian ada barang yang dilarang peredarannya seperti narkoba atau barang-barang lainnya itu nggak boleh digadaikan. Dan yang terakhir ada barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan itu dilarang untuk diedarkan. Itu nggak boleh digadaikan. Jadi itu barang yang boleh digadaikan dan tidak boleh. Kemudian sekarang proses pokok dalam pemberian marhun B. Marhun B ini nilai yang diberikan atas barang gadaian. Jadi ketika seseorang menggadaikan barangnya itu kan tentu dia mendapatkan nilai, mendapatkan uang berupa utang atas barang yang digadaikan. Nah, utang ini itu disebut marhun B. Itu proses pokoknya ada dua, ada proses penilaian marhun dan ada proses menentukan nilai marhun B. Penilaian marhun berarti eh, ya lembaga pegadaian syariah itu menilai marhunnya, barang yang akan digadaikan. Kemudian setelah ditilai, itu barulah mereka menentukan nilainya berapa. Nah, proses penilaian marhun B itu dilaksanakan berdasarkan kondisi harga pasar, kondisi barang ya, kondisi harga pasar dan ketentuan lain yang sudah ditentukan oleh eh, biasanya tiap lembaga itu punya ketentuan-ketentuan sendiri. Lalu proses menentukan nilai marhun B terdapat persentase. Jadi kan mereka menaksir nih, menaksir marhun. Berapa sih harga marhun gitu kan. Kemudian setelah ditaksir itu ditentukan nilai marhunnya, nilai marhun B-nya. Jadi ini bisa menggunakan persentase. Seperti misalkan perhiasan itu persentasenya 75% minimal. Terus kendaraan bermotor itu 70% minimal. Jadi misalkan marhun ditilai oleh lembaga pegadaian syariah itu harganya sebuah marhun nih, misalkan motor. Motor itu harganya 23 juta, 23 atau 10 juta lah. 10 juta. Kemudian ditentukan nih nilai marhun B-nya berapa. Nilai marhun B-nya itu misalkan 80%. Ya berarti nanti uang yang diberikan kepada orang yang menggadai itu 8 juta. Seperti itu. Jadi ada proses penilaian marhun dulu, ditelai dulu berapa nih harga barang di pasaran atas suatu barang yang akan digadaikan. Kemudian proses menentukan nilai marhun B. Berapa uang yang akan diberikan kepada si penggadai. Oke, itu terus alur pemberian marhun B. Alur pemberian marhun B ini ada alur yang saya dapat dari website OJK. Yang pertama penyerahan barang dan fotokopi identitas, kemudian penilaian agunan. Nah, penilaian agunan ini itu tadi proses yang penilaian marhun, ya, penilaian marhun. Kemudian setelah ditilai ada approval pinjaman, ada administratif perjanjian pinjaman, penandatanganan perjanjian pinjaman, dan pencairan pinjaman. Kemudian ada pelunasan marhun B, ya, pelunasan utang, pelunasan nilai yang diterima oleh si penggadai. Itu ada dua, ada bisa pelunasan keseluruhan, bisa perpanjangan. Pelunasan gadai. Yang pertama itu penyerahan surat bukti rohan. Jadi nasabah atau orang yang menggadai itu datang ke lembaga pegadaian syariah kemudian menyerahkan SDR dan fotokopi identitas dan lain sebagainya. Kemudian
Lembaga pegadaian syariah menghitung kewajiban nasabah, kemudian nasabah membayar kewajibannya, kemudian barang jaminan dikembalikan, dan nasabah menerima barang jaminan seperti itu. Seperti alur biasanya. Kemudian, nah itu kan yang pelunasan ya. Nah ini ada yang perpanjangan. Jadi apabila perpanjangan gadai itu ketika nasabah tidak mampu melunasi utangnya atau maaf, ketika nasabah ingin memperpanjang masa gadainya. Jadi itu seperti mengulang proses gadai. Itu ya sebenarnya mengulang proses gadai. Ulangan itu menurut OJK itu perpanjangan rohan itu bisa dengan ulang rohan yaitu transaksi memperpanjang tenor gadai sebesar marhun bih yang lama. Seperti mengulang proses gadai karena mungkin nasabah belum bisa bayar. Itu prosesnya bisa dengan ya seperti biasa penyerahan bukti SSR, SBR, kemudian identitas, perhitungan kewajiban nasabah, pembayar kewajiban nasabah, lalu penerimaan kembali surat bukti rohan. Jadi itu ada dua ya, ada yang pelunasan langsung, kemudian ada yang perpanjangan. Oke, langsung saja kita ke contoh transaksinya. Di sini ada kasus nih. Pada tanggal 1 Desember 2025, 2015, seorang nasabah datang ke kantor cabang Pegadaian Syariah menggadaikan barang berupa cincin emas. Setelah dilakukan pengujian oleh penaksir untuk menguji marahunnya, itu diketahui bahwa cincin tersebut 22 karat, beratnya 5 gram. Asumsi standarnya emas yang berlaku pada saat itu, tanggal 1 Desember 2015, itu 500.000 per gramnya. Nah, tanggal 12 Desember, nasabah melunasi marhun B-nya. Tadi kan ada dijelasan pemberian marhun, ya. Yang pertama itu kan menentukan atau menaksir marhunnya, menilai marhunnya. Ini kan 500.000 per gram. 500.000 dikali 22 gram dibagi 24 dikali 5 gram. Itu totalnya 2.291. Kemudian marhun bihnya itu nilai uang yang diberikan oleh lembaga pegadaian syariah kepada si penggadai. Nah, itu marhun bihnya itu 2.291 dikali 92%. Nah, 92% ini dari mana? 92% ini dari tadi kan ada minimal persentase nilai dari taksiran yang diberikan oleh lembaga pegadaian syariah. Itu ada ketentuannya. Kalau perhiasan itu minimal 75%. Nah, ini 92%. Nah, setelah dikalikan dengan persentase itu hasilnya 2.108. Lalu dibulatkanlah maka marhun B yang diberikan oleh lembaga pegadaian syariah kepada nasabah itu 2.150. Kemudian biaya mu'nah atau biaya pemeliharaan itu 20.000. Maka dana yang diterima nasabah setelah dikurangi biaya pemeliharaan itu sebesar 2.130. Karena tadi kan dipotong biaya pemeliharaan 20.000. Kemudian jangka waktu marhundi 12 hari. Itu dibulatkan 10 hari jadi 20 hari. Tarif mu'nah pemeliharaannya 0,71% per hari per 10 hari. Nah, ditentukanlah besar mu'nah pemeliharaannya berapa. Besar mu'nah pemeliharaannya kan tadi 2.291 yang awal itu nilai taksiran dikali 20 20 hari dibagi 10 dikali 0,71%. Hasilnya 32.500 dibulatkan menjadi 32.600. Lalu jumlah marhum binnya kan tadi 2.150. Maka ini dikurangi besar mu'nah. Besar mu'nah dan total kewajiban yang harus dibayarkan setelah dihitung itu 2.182.600. Jadi yang tadinya nasabah menerima uang utang di awal itu 2.130, kemudian dia harus mengembalikan utang tersebut sebagai kewajibannya itu sebesar 2.182.000. Hanya selisih 50.000. Itu sebagai biaya munah dan lain sebagainya, biaya pemeliharaan. Karena kan si lembaga pegadaian kan menjaga barang milik si penggadai seperti itu. Lalu perbedaannya dengan lembaga konvensional itu apa sih? Perbedaannya dengan lembaga konvensional itu sangat sederhana ya teman-teman.
Lembaga pegadaian syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berlandaskan prinsip ta'awun atau tolong menolong. Jadi bukan berorientasi untuk bisnis atau mengambil bunga dari eh, proses penggadaian suatu barang. Jadinya itu eh, perbedaan antara kewajiban dan hak nasabah dalam berupa marhun bih itu tidak terlalu jauh. Bisa kita lihat sendiri di sini dana yang diterima itu kan 2.130.000, kemudian dana yang wajib dilunasi 2.182.000, hanya selisih 50.000. Mungkin berbeda dengan lembaga konvensional, mungkin selisihnya akan sangat jauh sekali karena didasarkan kepada bunga dan keuntungan semata, tidak berdasarkan prinsip ta'awun. Seperti itu. Kemudian jika lembaga pegadaian syariah itu dilaksanakan berdasarkan akad-akad syariah seperti akad-akad syariah, ya, ya akad rohan, kan akad 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 rohan, akad gadai. Sementara yang konvensional itu tidak memiliki akad apapun, pure bisnis, pure keuntungan, pure bunga, ya. Jadi seperti itu perbedaan antara lembaga pegadaian syariah dengan lembaga pegadaian konvensional. Secara proses itu tidak jauh berbeda, cuma yang syariah itu dilandasi oleh prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan syariah. Yang mana tentu ini berlandaskan maqasid syariah dan proses atau prinsip tolong menolong sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam lembaga pegadaian syariah dan tidak ada sistem bunga, ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan terkait lembaga pegadaian syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.